What if I lay down and I play dead and I stay dead? Baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. What if I lay down and I play dead and I stay dead? Then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Bab 1372. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Willy dan Tony pucat pasi saat menyadari hal ini. Harapan hanya membuat satu kekecewaan. Baru saja ketika penjaga itu menyergap Owen, mereka berdua berpikir mereka bisa mengubah nasib mereka dan mengalahkan Owen. Tetapi kenyataan yang kejam seperti tamparan di wajah mereka. Pada saat ini harapan yang menyala di dalam diri mereka pun menghilang. Tuan, sebaiknya kau lari. Bajingan itu tampaknya memiliki semacam harta pelindung pada dirinya. Aku tidak bisa menyakitinya sama sekali, gumam penjaga itu sambil memuntahkan seteguk darah lagi. Mereka menggabungkan dua penjaga dan tidak butuh waktu lama baginya untuk mengetahui apa yang dimiliki Owen. Dia sudah berada di tahap menengah alam Mugana. Namun Owen nyaris tidak mengalami goresan saat berhadapan dengannya. Hanya ada dua penjelasan yang mungkin untuk hal ini. Bahwa tingkat kekuatan Owen yang sebenarnya jauh melampaui tahap menengah alam Mugana dan bahkan mungkin mencapai alam Augana. Atau kemungkinan yang kedua bahwa Owen memiliki semacam baju besi pelindung pada dirinya yang bisa dengan mudah melindunginya dari segala jenis serangan, bahkan serangan dari tahap menengah alam Mugana. Penjaga itu memang benar, Owen memang memiliki pelindung dada kaisar. Tapi yang lebih penting lagi, basis kultivasi Owen sudah mencapai tahap menengah alam Mugana. Dan praktisi bela diri manapun yang berada di tahap menengah alam Mugana atau lebih rendah dari itu tidak dapat menyakiti Owen bahkan 1 inci pun. Apakah dia membawa harta karun? Tidak heran, baik Willy maupun Tony tercengang mendengarnya. Sebaiknya kita lari, Willy. Tony adalah orang pertama yang tersadar dari kebodohannya. Tony pun meraih kursi roda Willy dan dengan cepat melarikan diri. Sekarang, setelah kedua pengawal mereka kalah dari Owen, dapat dikatakan bahwa mereka merupakan target Owen berikutnya. Dan tidak satupun dari mereka yang akan tinggal di sana untuk mencari tahu apa yang akan terjadi. Mencoba melarikan diri, tidak secepat itu. Owen pun mencibir lalu melompat ke udara dan melepaskan gelombang energi yang menderu lurus ke arah Willy dan Tony seperti gelombang. Tidak, Tony yang baru berada di tahap akhir alam Rigana, belum lagi salah satu tangannya sudah patah akibat serangan Owen tadi. Pekik ketakutan karena mengetahui bahwa mereka sama sekali bukan tandingan Owen. Sebelum Tony sempat bereaksi, energi Owen menyapu dia dari kakinya dan melemparkannya beberapa meter jauhnya. Tony pun memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya mendarat di tanah dalam tumpukan kusut. Hal ini menghabiskan hampir setiap ons energi dalam dirinya, dan Tony bahkan tidak memiliki kekuatan untuk duduk. Giliranmu, Willy. Owen pun mendengus saat Owen mulai berjalan ke arah Willy. Warna wajah Willy pun memudar. Sebenarnya Willy dan Owen sama-sama berada di tahap menengah alam Mugana. Dan bahkan jika Willy tidak bisa mengalahkan Owen, Willy masih memiliki peluang untuk melarikan diri jika Willy dalam kondisi biasanya. Sayangnya, kedua kakinya sudah dipatahkan oleh Owen sebelumnya, dan tidak mungkin bagi Willy bisa melarikan diri dalam keadaan terikat kursi roda. Bab 1373. Jika kita mati bersama. Willy menggertakkan gigi lalu mengeluarkan gelombang energi dahsyat yang meluncur langsung ke arah Owen. Kamu pengecut.
Owen pun mendengus pada hari ini. Alih-alih mundur, Owen malah menerjang ke depan untuk menemui Willy secara langsung dan melepaskan serangan ganda ke arah Willy. Hahaha, kamu ketipu, idiot. Tiba-tiba Willy mundur. Ternyata Willy melepaskan serangannya hanya untuk mengelabui Owen agar membalas. Dan sekarang, setelah Owen menggunakan serangan gandanya, Willy mendorong sandaran lengannya, mendorong tubuhnya ke udara, dan menahan rasa sakit yang luar biasa yang menjalar di kakinya, menerjang lurus menuju Teresa. Sialan, wajah Owen memudar saat dia menyadari bahwa Willy selama ini mengincar Teresa. Owen dengan cepat mundur dan mencoba menyalurkan energinya untuk menyelamatkan gadis-gadis itu. Tetapi pada saat dia melakukannya, semuanya sudah terlambat. Willy sudah mencapai sisi Teresa. Kemarilah sayangku. Willy terkekeh saat dia meraih Teresa, mengirimkan gelombang energi yang kuat ke arahnya. Setelah pertemuan mereka di toko antik sehari sebelumnya, Willy mengetahui bahwa Teresa adalah pacar Owen, dan begitu dia jatuh ke tangannya, Willy akan dapat mengancamnya dan mungkin mengubah nasib mereka. Hati-hati Teresa. Tiba-tiba Renata mendorong Teresa keluar, mengirimkan gelombang energi ke arah Willy sebagai pembalasan. Kedebuk, dengan hantaman yang memekakan telinga, serangan Willy merobek energi Renata yang sebenarnya, meninggalkan sisa-sisanya meluncur lurus tepat ke arah Renata. Renata tahu bahwa dia sama sekali bukan tandingan Willy, dan dengan cepat mundur untuk menghindari serangannya. Tapi sayangnya, Renata hanya berada di tingkat akhir alam Rigana, yang sangat jauh dari level kekuatan Willy. Meskipun Renata mundur tepat pada waktunya, Renata masih tidak berhasil menghindari serangan Willy sepenuhnya. Dan energinya menghantam bahunya. Dengan sedikit mendengus, Renata terhuyung mundur saat wajahnya menjadi pucat dan setetes darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Untungnya Renata berhasil menyelamatkan Teresa tepat pada waktunya dan berhasil menunda beberapa detik berharga untuk Owen membalas. "Kamu bajingan!" Owen berteriak sekuat tenaga ketika dia melihat Renata terluka. Owen pun memanfaatkan kesempatan itu dan melepaskan gelombang energi kuat lainnya, sementara punggung Willy berbalik dan menghantamnya dengan tajam di sela-sela tulang belikatnya. Kurang ajar, warna wajah Willy memudar. Willy hanya tinggal beberapa detik lagi untuk mendapatkan Teresa, tapi Renata yang malang malah menghalanginya. Namun sekarang bukannya waktu untuk marah karena hal ini. Willy bisa merasakan serangan Owen melaju ke arahnya dengan kecepatan cahaya dan sudah terlambat untuk mencoba menangkap Teresa lagi. Willy berbalik dan mengarahkan serangannya langsung ke arah Renata. Willy tahu bahwa Renata adalah rekan Owen, dan jika Willy berhasil menangkapnya, Willy mungkin bisa menggunakannya untuk melawan Owen. Oh tidak, hati Renata tenggelam saat menyadari hal ini. Renata baru saja lolos dari amukan Willy dan belum pulih sepenuhnya dari cederanya. Meskipun Renata ingin menghindar, Renata tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk melakukannya dan tidak punya pilihan selain menyaksikan dengan ngeri saat serangan Willy meluncur tepat ke arahnya. Bab 1374. Tiba-tiba Owen mengangkat lengannya dan beberapa jarum melayang di udara, berkilauan di bawah sinar matahari saat melesat lurus ke arah Willy. Apa ini? Willy pun tercengang dengan ini. Willy tidak pernah mengira bahwa Owen akan menyiapkan senjata rahasia, dan karena mereka sangat dekat satu sama lain, pada saat dia tersadar dari keterkejutannya, semuanya sudah terlambat. Untungnya basis kultivasi Willy tidak jauh dari kekuatan Owen, dan Willy berhasil bergeser beberapa inci ke sisinya pada menit-menit terakhir, nyaris menghindari jarum Owen. Di saat yang sama, Owen melanjutkan serangannya, menyalurkan energinya menjadi gelombang kuat yang melonjak ke arah punggung Willy.
Willy tidak punya pilihan selain berbalik dan membalas dengan mengirimkan pukulan ke arah Owen. Dengan bantingan yang keras, gelombang energi pertama Owen berhasil menghentikan serangan Willy, sedangkan gelombang energi keduanya melewati gelombang pertama dan menghantam tepat di tengah dada Willy. Willy pun memuntahkan seteguk darah saat seluruh tubuhnya terdorong mundur dan mendarat di tanah. Owen membalas dendam tanpa sedikit pun belas kasihan dalam serangannya. Willy tidak yakin berapa banyak tulang rusuknya yang patah selama proses ini, tapi jelas Willy menderita luka dalam yang parah. Oh, terima kasih Tuhan, Renata mau tidak mau menghela nafas lega setelah hampir mengalami kematian. Renata, kamu baik-baik saja kan? Teresa, Rosa, dan Yura mendekatinya. Teresa adalah orang yang paling khawatir di antara mereka, karena Renata turun tangan untuk menyelamatkannya, dan betapa bersyukurnya Teresa atas bantuan Renata. Mau tak mau, Teresa merasa khawatir akan cedera Renata. Aku baik-baik saja kok, hanya sedikit melukai diriku sendiri. Jangan khawatir, kata Renata sambil tersenyum. Mereka bertiga menghela nafas lega ketika mereka melihat betapa dia tampak seperti biasanya. Owen merasa seolah-olah ada beban yang terangkat dari bahunya. Kemudian karena teringat bagaimana Willy berusaha menyergap Renata, amarah yang membara berkobar dalam dirinya. Dan Owen melangkah menuju Willy. Apa yang kamu lakukan, brengsek? Jangan dekati aku. Willy pun memekik ngeri saat melihat amarah di mata Owen. Ekspresi ketakutan dan teror melintas di wajahnya. Dasar bajingan, Willy Liberton, kamu tidak hanya menindas orang yang tidak bersalah berulang kali, tetapi sekarang kamu bahkan mencoba menyerang mereka dari belakang. Ini bertentangan dengan prinsip dasar dunia persilatan, dan saya akan membuat kamu membayarnya. Aku akan menghilangkan basis kultivasimu saat ini juga, geram Owen. Kemarahan di matanya begitu jelas, seolah-olah Owen tidak menginginkan apapun selain membunuh Willy saat itu juga. Namun membunuh orang bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Dan karena Owen selalu menjunjung tinggi integritas, Owen memilih untuk tidak melakukannya dan malah memutuskan untuk menyingkirkan basis kultivasi Willy untuk memberinya pelajaran. Apa? Tidak, kamu tidak bisa melakukan itu. Willy sangat ketakutan mendengarnya. Meskipun Owen mematahkan kedua kakinya dan membuatnya menderita terikat kursi roda sehari sebelumnya, Willy dapat dengan mudah pulih dalam beberapa bulan. Ini bukan masalah yang besar sama sekali. Namun, jika Owen menghilangkan basis kultivasinya dan membuat tidak berdaya sama sekali, Willy tidak hanya akan kehilangan hak atas warisan keluarganya, tetapi Willy juga akan kehilangan status dan pengaruhnya. Ini merupakan konsekuensi yang tidak dapat dia tanggung. Bab 1375. Aku paham kesalahanku sekarang, Owen, dan aku benar-benar meminta maaf atas perbuatanku. Mohon maafkan aku dan tunjukkan belas kasihanmu padaku sekali ini saja. Pinta Willy tidak lagi peduli bagaimana hal ini akan berdampak pada statusnya sebagai pewaris dari keluarga Liberton lagi. Apa yang kamu lakukan selama ini? Jika kamu baru menyadari sekarang, orang sepertimu tidak pantas mendapatkan belas kasihan. Sebaiknya kamu memikirkan dosa-dosamu dan meminta ampun pada Tuhan, geram Owen. Lalu tanpa ragu sedikit pun, Owen mengangkat tangannya berniat untuk melepaskan basis kultivasinya saat itu juga. Berhenti, tiba-tiba ada seorang yang berteriak. Kemudian dalam beberapa detik, beberapa pria berlari ke arah mereka dari jauh. Dua pria parubaya yang memimpin tidak lain adalah Wade Liberton, ayah Willy, dan juga Ted Jones, ayah Johnny. Mereka diikuti di belakang oleh beberapa ahli bela diri keluarga Liberton. Semuanya memancarkan aura kekuatan yang menjauhi siapapun yang melihat mereka. Meskipun Tony merupakan general manager di Medicare
paracetamol, Ted adalah presiden direkturnya. Ted memiliki 3 bisnis besar atas namanya, dan Medicare paracetamol hanyalah salah satunya. Dari beberapa tahun yang lalu, Ted telah menyerahkan bisnisnya kepada putranya. Namun, meski begitu, Ted masih memegang mayoritas saham atas namanya. Oleh karena itu, manajemen yang lebih tinggi yang menyaksikan bahwa Owen melukai Tony segera menghubungi Ted tentang hal ini setelah mereka merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Saat itu, Ted sedang dalam pertemuan bisnis dengan Wade, dan mereka bergegas ke tempat kejadian bersama beberapa seniman bela diri terbaik mereka segera setelah mereka mendengarnya. "Ayah, tolong selamatkan aku." Willy senang melihat mereka dan segera berteriak minta tolong. Owen dapat merasakan bahwa Wade dan yang lainnya bukanlah lawan yang ingin Owen lawan. Dan bahkan sebelum mereka dapat mendekatinya, Owen mencengkram kera baju Willy dan mengangkatnya dari tanah seolah-olah Owen tidak memiliki beban apapun. Ekspresi Wade menjadi gelap. Apa yang Wade dengar tadi adalah bahwa Tony terluka, jadi Wade terkejut ketika melihat putranya terlibat dalam hal ini juga. "Ayah, namanya adalah Owen Wolfe. Dia sepupu keluarga Scamell. Dialah yang mematahkan kakiku kemarin," Willy menjelaskan dengan gigi terkatup. Willy tadi terpaksa memohon belas kasihan terhadap kekuatan Owen, tapi sekarang karena ayahnya sudah muncul, Willy semakin besar dan percaya diri, dan segera sikapnya berubah hampir 360 derajat. "Keluarga Scamell, beraninya kamu sepupu jauh mereka mematahkan kaki anakku dan menimbulkan begitu banyak masalah di wilayah kita. Aku tidak tahu apakah kamu tidak takut atau hanya bodoh." Wade sangat marah mendengarnya. "Diam, Pak Tua. Berikan persyaratanmu dan aku akan mempertimbangkan apakah aku harus melepaskan putramu," Owen berkata dengan dingin. Meski begitu, Owen tetap mengerutkan keningnya karena hal ini Owen sudah menyaksikan kekuatan dan pengaruh keluarga besar di Jenggala. Kehadiran mereka cukup mengganggu dan terus-menerus muncul ketika anggota mereka terluka. Pria yang berdiri di hadapannya adalah ayah Willy dan salah satu orang terkuat dari generasi kedua Dian B. Wade jelas bukan lawan yang mudah untuk dikalahkan, dan ini sangat menyusahkan Owen. Bab 1376. "Beraninya kamu brengsek. Aku akan memberimu satu kesempatan untuk melepaskan anakku jika kamu melakukannya. Aku mungkin mempertimbangkan untuk menunjukkan belas kasihan padamu. Tetapi jika tidak, kamu harus menanggung konsekuensinya." Fakta bahwa Owen bersama keluarga Scamell dan Owen adalah pelaku yang membuat Willy dipatahkan kakinya, sehingga Wade ingin menghancurkan Owen saat itu juga. Namun mengingat Owen masih memegang Willy, Wade tidak berani bertindak gegabah karena takut membuat Owen kesal dan menyakiti Willy. "Apakah kamu bersungguh-sungguh?" Owen tidak bisa menahan keraguannya akan hal ini. Sebenarnya, Owen membawa banyak senjata rahasia, dan ditambah dengan kekuatannya, tidak akan sulit untuk mengalahkan Wade dan yang lainnya sama sekali. Namun, Owen tidak sendirian. Owen membawa keempat gadis itu bersamanya, dan Owen harus berhati-hati terutama setelah Willy menyerang Renata dan Teresa. Jika Owen melepaskan Willy dan kedua belah pihak setuju untuk melepaskannya, hasilnya akan lebih baik daripada bertengkar lagi. Jika Owen tidak mengalah dan bersikeras menahan Willy, ada kemungkinan Wade akan bertindak impulsif dan memilih untuk menyerang keempat gadis itu, sehingga menempatkan situasi mereka dalam bahaya lagi. Ini sama sekali bukan hasil yang diinginkan Owen. "Tentu saja aku bersungguh-sungguh. Jika kamu melepaskan Willy-ku, aku akan pura-pura seolah-olah semua ini tidak pernah terjadi. Aku menepati janjiku," Wade menyatakan dan meletakkan tangannya di belakang punggung seperti seorang diktator. Oke, aku akan menyetujuinya." Setelah beberapa pemikiran, Owen pun memutuskan untuk setuju. "Apa, kamu menyetujuinya?" Wade pun membeku mendengarnya. Tidak bisa mempercayai telinganya.
Wade awalnya mengira Owen akan mencoba bernegosiasi lebih jauh dan menolak melepaskan Willy. Jadi sangat mengejutkan melihat Owen bersedia melepaskan Willy begitu saja. Itu benar, tapi aku punya syarat. Kamu harus membiarkan teman-temanku pergi terlebih dahulu sebelum aku melepaskan putramu. Tambah Owen. Wadi pun ragu-ragu. Sebenarnya satu-satunya targetnya adalah Owen. Dan selama Owen tetap di sini, Wadi tidak akan terlalu peduli apakah teman-temannya tetap tinggal ataupun pergi. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mengambil keputusan. Baiklah, aku menyetujuinya. Tapi kamu harus melepaskan Willy di saat aku melepaskan temanmu. Kita lakukan dalam hitungan ketiga. Jangan bilang aku tidak pernah memperingatkanmu. Tapi jika kamu mencoba menipuku, aku akan membuatmu merasakan kemurkaanku. Dan kamu akan berharap kamu tidak pernah menantangku. Wade berkata dengan dingin, tapi pikirannya terpacu, dan dia pun menyusun rencana. Inilah pria yang mematahkan kedua kaki Willy selama berhari-hari. Dia terikat di kursi roda dan melukainya Willy untuk kedua kalinya berturut-turut. Tidak mungkin Wade membiarkan Owen pergi tanpa mendapatkan hukuman. Namun mengingat putranya kini ada di tangan Owen, Wade tidak berani bertindak gegabah dan tidak punya pilihan selain menyetujui persyaratan Owen. Dan dia akan memberi pelajaran kepada Owen setelah Owen melepaskan Willy. Ayo lakukan, Owen berkata dengan tenang, tapi kilatan kebencian melintas di matanya. Meskipun Owen masih muda, Owen sering bertemu dengan Utaram dan bertarung berkali-kali. Jadi, Owen dengan demikian menjadi akrab tentang trik mereka. Oleh karena itu, Owen dapat dengan mudah menebak bahwa Wade akan mencoba menyerangnya segera setelah Owen melepaskan Willy, meskipun dia sudah berjanji. Namun, Owen tidak memperdulikan hal itu. Yang Owen inginkan hanyalah keempat gadis itu pergi dengan selamat. Dan begitu mereka sampai di tempat yang aman, Owen akan mengambil tindakan. Dan begitu mereka sampai di tempat aman, Owen akan mampu menjatuhkan lawannya tanpa harus terus-menerus khawatir kalau mereka akan menyerang keempat gadis itu. Akan sangat bagus jika Wade menepati janjinya. Tetapi meskipun Wade tidak menepati janjinya, Owen akan menunjukkan kepadanya siapa bosnya.